Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kehilangan istrinya, Rudy merasa hidupnya hancur, hingga seorang wanita datang untuk merawat anak-anaknya. Namun, kehadiran Maya mengungkapkan lebih dari sekadar rasa terima kasih. Sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di hati Rudy. Apa yang akan terjadi ketika rasa itu tak lagi bisa disembunyikan? Sebelum kita menyimak kisah penuh hikmah ini, mari luangkan sejenak waktu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga setiap sholawat yang kita lantunkan menjadi saksi di padang mahsyar dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh makna ini dapat terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami berdoa semoga rezeki kalian dilimpahkan keberkahan, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Yuk, simak kisahnya. Di sebuah rumah megah yang terletak di pinggiran kota, seorang pria parubaya bernama Rudy duduk diam di ruang tamunya yang luas. Pemandangan jendela besar memperlihatkan hamparan taman yang indah dengan pepohonan hijau yang menari tertiup angin. Namun, di dalam rumah itu sendiri, udara terasa dingin dan sepi, seolah-olah kehadiran kemewahan tidak mampu mengusir kesepian yang menggerogoti hatinya. Rudy memandangi foto-foto keluarganya yang tersusun rapi di meja, foto-foto yang kini hanya menyisakan kenangan indah. Di satu foto, istrinya tersenyum bahagia bersama 3 anak kecil mereka. Wanita yang kini sudah tiada, meninggalkan dunia ini terlalu cepat karena kanker yang menggerogoti tubuhnya beberapa bulan yang lalu. Rudy merasakan hampa. Suara tawa dan riuh rendah anak-anak yang dulu memenuhi rumah kini berubah menjadi sunyi. Ketiga anaknya, masing-masing berusia 5, 7, dan 9 tahun, kini hidup dalam dunia mereka sendiri, masih begitu muda untuk memahami kedalaman kehilangan yang mereka alami. Mereka sering bermain di sudut-sudut rumah, namun terlihat jelas bahwa mereka juga merasakan kehampaan yang sama. Mereka belum bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu mereka, seperti halnya ayah mereka yang kini hanyalah bayangan dari pria yang dulu selalu ceria dan penuh semangat. Rudy berdiri dari kursinya, melangkah perlahan menuju jendela besar yang menghadap taman. Pikirannya terombang-ambing antara kewajiban untuk menjadi sosok yang kuat untuk anak-anaknya, dan rasa cemas yang mendalam tentang masa depan mereka tanpa ibu. Ia berpikir tentang malam-malam ketika istrinya masih ada, saat mereka bertiga duduk bersama menikmati makan malam. Kehangatan itu kini hanya tinggal kenangan, tergantikan oleh sepi dan rutinitas yang tak pernah lagi terasa sama. Dengan tatapan kosong, Rudy menyentuh cincin kawin yang masih terpasang di jari manisnya, seakan berusaha menghubungkan dirinya dengan masa lalu yang penuh kasih sayang. Di sisi lain, anak-anaknya yang sedang bermain di ruang tamu seakan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa kehilangan mereka. Mereka masih terlalu muda untuk mengerti bahwa dunia mereka tak akan pernah sama lagi. Mereka berlari dan tertawa, seolah-olah waktu tidak mengizinkan mereka berhenti sejenak untuk merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, di dalam hati Rudy, ada ketakutan yang tak terucapkan. Bagaimana ia bisa terus menjalani kehidupan ini tanpa istrinya? Bagaimana ia bisa membesarkan anak-anak tanpa kehadiran sosok ibu yang penuh kasih? Perasaan rindu yang dalam menyelubungi hatinya, dan rasa kesepian yang semakin membesar. Ia tahu bahwa meskipun rumah ini penuh dengan segala kemewahan, kesepian itu tak pernah bisa diisi oleh harta atau status sosial. Sambil mengamati anak-anaknya yang terus bermain, Rudy mulai berpikir tentang masa depan mereka. Ia tidak bisa terus berada dalam kesepian ini. Ia harus mencari cara agar anak-anaknya tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Mungkin, jawabannya ada di luar sana, jauh dari rumah ini, di tempat yang tak terduga. Namun untuk sekarang, satu hal yang pasti, Rudy merasa terperangkap dalam kesendirian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rudy duduk di meja kerjanya yang besar dan kokoh. Layar komputer menyala dengan berbagai notifikasi dan email yang masuk, tetapi pikiran Rudy tidak berada di sana. Matanya kosong menatap tumpukan dokumen yang tertata rapi di meja, namun tak ada yang benar-benar menarik perhatian. Ia menekan tombol di keyboard, membaca satu persatu laporan yang ada di layar, namun semuanya terasa seperti bayangan, kosong dan tanpa makna. Tanggung jawabnya di kantor, yang dulunya mampu membangkitkan semangatnya, kini tampak seperti beban yang berat. Semua itu tampak sia-sia tanpa adanya orang yang ia cintai di sisinya, dan tanpa tawa anak-anak yang dulu selalu menjadi semangat hidupnya. Pikirannya kembali melayang pada anak-anaknya yang sedang bermain di ruang tamu. Mereka butuh perhatian, kasih sayang,
dan bimbingan yang seharusnya diberikan oleh seorang ibu. Rudy tahu, meskipun ia mencoba yang terbaik, ia tidak bisa menggantikan peran ibu dalam kehidupan mereka. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang seakan mengurungnya. Tugas-tugas kantor, yang dulu membawa kepuasan tersendiri, kini terasa semakin jauh dari kenyataan. Anak-anak semakin besar, dan Rudy merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka seperti yang seharusnya. Kehilangan yang ia rasakan semakin mendalam, dan setiap hari terasa semakin berat. Saat itulah, ponsel Rudy berbunyi, memecah kesunyian yang telah lama mengisi ruang kantornya. Sebuah pesan masuk dari atasannya yang mengabarkan bahwa ada tugas mendesak yang mengharuskan Rudy pergi ke luar negeri. Tugas bisnis yang harus diselesaikan dalam waktu yang tidak sebentar. Rudy merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Bagaimana dengan anak-anaknya? Siapa yang akan merawat mereka? Rudy tahu betul bahwa ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja, tanpa ada yang mendampingi dan merawat mereka dengan penuh perhatian. Rudy meletakkan ponselnya di meja dan memejamkan mata, berpikir keras. Ia ingin memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun dengan pekerjaannya yang mengharuskannya untuk bepergian jauh, ia merasa terpojok. Tidak ada pilihan lain selain mencari seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang bisa merawat anak-anaknya selama ia pergi. Pikirannya kembali terarah pada wanita yang mungkin bisa membantu. Beberapa bulan lalu, dalam perbincangan singkat dengan seorang kolega yang berasal dari desa, Rudy mendengar tentang seorang wanita muda yang sangat perhatian dan memiliki pengalaman dalam merawat anak-anak. Meskipun ia tinggal di desa yang jauh dari kota, Rudy merasa bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk mencari pengganti sementara bagi anak-anaknya. Seorang wanita yang bisa memberikan rasa aman dan perhatian yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan cepat, Rudy menghubungi koleganya dan menanyakan lebih lanjut tentang wanita tersebut. Tidak lama kemudian, ia mendapatkan kontak wanita yang dimaksud. Seorang wanita bernama Maya, yang tinggal di sebuah desa yang terletak beberapa jam perjalanan dari kota. Rudy merasa sedikit ragu, namun tidak ada pilihan lain. Ia perlu mengambil langkah ini untuk anak-anaknya. Sambil menunggu balasan dari Maya, Rudy melihat kalender yang ada di mejanya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa waktu terus berjalan, dan ia harus segera memutuskan siapa yang akan merawat anak-anaknya. Dengan hati yang penuh kecemasan, Rudy mulai merencanakan pertemuan dengan Maya, berharap ia bisa menemukan orang yang tepat untuk menjaga anak-anaknya selama ia pergi. Pada malam itu, Rudy duduk sendirian di ruang tamu, merenung tentang keputusan yang akan diambilnya. Kepergian yang semakin dekat, rasa kesepian yang semakin dalam, dan perasaan tanggung jawab yang semakin berat. Namun, satu hal yang jelas dalam pikirannya, ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya tumbuh tanpa perhatian yang mereka butuhkan. Ia harus menemukan cara untuk menjaga mereka, meskipun jarak dan waktu akan memisahkan mereka sementara waktu. Keputusan sudah diambil. Rudy menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan terjebak dalam perasaan cemas yang menghantui dirinya setiap kali memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan peran ibu dalam hidup mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Maya, wanita yang disebut-sebut oleh koleganya, kini menjadi harapan satu-satunya. Meski berasal dari desa yang jauh dari perkotaan, Rudy tidak ingin membiarkan jarak menghalangi usahanya. Di sebuah kafe yang sunyi, Rudy duduk dengan ponsel di tangan, memikirkan kata-kata yang tepat untuk menghubungi Maya. Ia mengetik pesan pertama kali dengan cermat, memastikan setiap kalimatnya terdengar sopan namun penuh harapan. Ia tidak tahu apakah Maya akan tertarik untuk merawat anak-anaknya, atau apakah ia akan merasa cocok untuk tinggal di rumah yang jauh dari tempat asalnya. Namun, rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya membuatnya tidak punya pilihan lain. Rudy tahu, keputusan ini adalah hal yang tak bisa ditunda lebih lama lagi. Pesan itu akhirnya terkirim. Rudy meletakkan ponsel di meja, menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap keluar jendela, berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepertinya, keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya, baik itu untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, Rudy menerima balasan dari Maya. Tanggapan Maya sangat positif, bahkan lebih cepat dari yang ia harapkan. Maya menyatakan bahwa dia tertarik untuk membantu dan merawat anak-anaknya selama Rudy menjalani tugas bisnis ke luar negeri. Maya juga menceritakan sedikit tentang dirinya, bahwa ia adalah seorang wanita muda yang memiliki pengalaman mengurus anak-anak di desanya. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pengasuhan,
Maya memiliki insting ibu yang kuat dan penuh kasih sayang. Maya juga menyebutkan bahwa ia terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan tidak keberatan untuk tinggal di rumah besar Rudy. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sangat memahami perasaan Rudy yang harus meninggalkan anak-anaknya dan siap membantu agar mereka tetap mendapatkan perhatian yang layak. Rudy merasa lega mendengar balasan itu. Ada rasa harapan yang kembali muncul dalam dirinya. Mungkin ini adalah awal dari solusi untuk masalah yang telah lama menghantui pikirannya. Dengan segera, Rudy mengatur jadwal untuk bertemu dengan Maya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran yang terletak tidak jauh dari rumah Rudy, sebuah tempat yang tenang untuk berbicara lebih dalam mengenai rencana ke depan. Rudy merasa sedikit cemas, tetapi juga penuh harapan. Ia ingin memastikan bahwa Maya bukan hanya seorang wanita yang baik hati, tetapi juga bisa beradaptasi dengan kehidupan keluarga Rudy yang penuh tantangan. Hari pertemuan pun tiba. Rudy menunggu di restoran, melihat jam di tangannya dengan cemas. Ia berharap Maya akan datang tepat waktu. Berharap mereka bisa saling memahami satu sama lain dengan baik. Tak lama kemudian, seorang wanita muda memasuki restoran. Maya tampak sederhana namun anggun, dengan pakaian yang tidak mencolok namun penuh kehangatan. Wajahnya menyiratkan ketulusan, dan senyum yang ia tunjukkan kepada Rudy terasa sangat menenangkan. Maya berjalan mendekat, dan Rudy berdiri menyambutnya dengan senyuman yang sedikit canggung. Setelah beberapa kalimat basa-basi, mereka mulai membahas niat dan harapan masing-masing. Maya dengan sabar mendengarkan penjelasan Rudy tentang anak-anaknya dan tanggung jawab besar yang harus ia emban. Rudy, di sisi lain, merasa lega bisa berbicara secara langsung dengan Maya dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa dia sebenarnya. Maya menyampaikan bahwa ia sangat memahami keinginan Rudy untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, dan ia siap untuk berkomitmen menjalani peran tersebut. Selama pertemuan itu, Rudy merasa bahwa ada sesuatu yang menguat dalam dirinya. Ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh, meski masih ada keraguan kecil yang menyelinap dalam pikirannya. Maya, dengan segala kerendahan hatinya, tampaknya mampu memberi ketenangan. Ia berbicara dengan penuh perhatian tentang apa yang akan dilakukan untuk anak-anak Rudy, bagaimana ia akan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian, serta mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan oleh anak-anaknya. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan, dan Rudy merasa sedikit lebih tenang. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda keputusan ini. Maya akan datang ke rumahnya untuk tinggal dan merawat anak-anaknya selama Rudy pergi. Rudy memutuskan untuk memberikan kesempatan ini, berharap bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, meski keputusannya sudah bulat, Rudy merasa ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Apakah ia sudah benar-benar membuat pilihan yang tepat? Apakah Maya bisa mengisi kekosongan yang telah lama ada di rumah itu? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Rudy hanya bisa berharap, dan yang terpenting, ia ingin melihat anak-anaknya tumbuh dengan baik, dengan penuh cinta dan perhatian, yang selama ini tidak bisa ia berikan sepenuhnya. Hari itu, Rudy mengantar Maya kembali ke desa tempat ia tinggal. Perjalanan menuju desa itu memberi Rudy waktu untuk berpikir lebih jauh tentang langkah selanjutnya. Apapun yang terjadi, ia tahu satu hal pasti. Keputusannya hari ini adalah sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Hari pertama Maya tiba di rumah Rudy, udara di luar terasa panas, tetapi suasana di dalam rumah tetap terasa sejuk. Rumah besar dengan ruang-ruang yang luas, dinding-dinding yang dihiasi lukisan-lukisan indah, dan furnitur mewah tampak seperti istana, namun kini terasa kosong tanpa kehadiran seorang ibu. Anak-anak Rudy berlarian di ruang tamu, tampak cemas namun penuh rasa ingin tahu terhadap sosok wanita asing yang datang ke rumah mereka. Meskipun mereka belum sepenuhnya bisa mengerti mengapa ibu mereka tidak lagi ada, mereka masih merasa ada kekosongan yang sangat besar. Mereka mendongak melihat Maya dengan tatapan penuh pertanyaan. Maya masuk ke dalam rumah dengan senyum ramah di wajahnya, berjalan perlahan menuju ruang tamu. Mata anak-anak Rudy yang besar dan ekspresif memperhatikannya dari sudut ruangan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tampak ragu, seolah tidak tahu bagaimana menyikapi kehadiran wanita baru ini. Maya berhenti sejenak dan menunduk, berusaha memberikan kesan pertama yang baik. "Hai, aku Maya. Aku di sini untuk membantu kalian," ujarnya dengan lembut, mencoba menenangkan mereka. Rudy berdiri di dekat pintu, mengamati dengan cermat. Ada rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. Apakah Maya benar-benar bisa merawat anak-anaknya seperti yang ia harapkan?
Apakah anak-anaknya akan merasa nyaman dengan orang yang baru ini? Maya menyadari tatapan Rudy yang penuh perhatian, dan senyumnya semakin lebar. Dia tahu bahwa Rudy juga tengah merasakan beban yang berat, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia siap membantu sebaik mungkin. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai berinteraksi dengan anak-anak Rudy. Dia berbicara dengan mereka dengan lembut dan penuh perhatian. Maya berusaha memahami setiap karakter dan kebutuhan anak-anak Rudy, memulai percakapan ringan dengan mereka tentang hal-hal sederhana yang mereka sukai. Maya tidak terburu-buru. Dia menyadari bahwa anak-anak ini sedang berusaha menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Dia memberikan ruang bagi mereka untuk mengenalnya dengan cara yang tidak mengintimidasi. Maya mencoba merangkul mereka dengan pendekatan yang alami dan penuh kasih sayang, tanpa menekan. Pagi-pagi sekali, Maya sudah mulai menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Di dapur yang luas, dia dengan cekatan memotong sayuran dan menyiapkan makanan favorit anak-anak Rudy. Sementara itu, anak-anak mulai mendekatinya satu persatu. Yang pertama adalah anak perempuan berusia 5 tahun, yang tampak malu-malu tetapi tertarik dengan apa yang sedang Maya masak. Maya tersenyum dan mengajaknya berbicara sambil memasak, berbicara tentang warna-warna favoritnya dan hobi yang mereka sukai. Maya tahu, dengan membangun komunikasi seperti ini, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa ada penghalang di antara mereka. Di ruang tamu, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang biasanya tampak lebih pendiam dan sering menjauhkan diri, mulai mendekati Maya dengan hati-hati. Dia menawarkan Maya sebuah gambar yang baru saja dia buat di sekolah. Maya dengan tulus memuji gambar itu, memberi perhatian penuh pada detail yang ada, dan memberi semangat pada anak laki-laki itu. Anak itu tampak terkejut, namun senyuman kecil mulai mengembang di wajahnya. Maya tahu bahwa langkah pertama adalah memberikan perhatian yang tulus dan mendengarkan dengan sabar apa yang mereka rasakan. Hari demi hari, Maya semakin terlibat dalam rutinitas harian anak-anak Rudy. Setiap pagi, mereka bersama-sama menyiapkan sarapan, lalu bermain dan belajar. Maya membacakan buku cerita sebelum tidur, sementara Rudy, yang biasanya berada di ruang kerjanya, mulai merasa sedikit lega. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh Rudy, ia mulai melihat perubahan kecil yang sangat berarti. Anak-anaknya mulai menunjukkan senyum lebih sering, tertawa lebih banyak, dan tampaknya merasa lebih tenang berada di dekat Maya. Rudy memperhatikan dengan cermat melalui CCTV yang dipasang di berbagai sudut rumah, meskipun tidak pernah langsung menunjukkan dirinya. Ia ingin memastikan bahwa Maya benar-benar bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang yang anak-anaknya butuhkan. Di layar CCTV, Rudy menyaksikan bagaimana Maya dengan sabar mengajar anak-anaknya, membantu mereka dengan pekerjaan rumah, dan meluangkan waktu untuk bermain bersama mereka. Rudy melihat Maya membantu anak perempuan bungsunya merapikan mainan, mengajarkan anak laki-laki sulung untuk membaca dengan penuh perhatian, dan sesekali mengajak mereka berkeliling taman belakang rumah. Semua itu tercermin dalam rekaman CCTV, dan setiap kali Rudy melihatnya, rasa kecemasannya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Maya bukan hanya berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya, tetapi ia juga mulai mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga Rudy. Keberadaan Maya yang penuh perhatian memberi angin segar dalam rumah yang sempat terasa hampa. Setiap kali Maya berbicara dengan anak-anak, tatapan mereka tidak hanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga kepercayaan yang mulai tumbuh. Mereka merasa aman berada di dekatnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Rudy, yang kini merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Namun, di balik kehangatan yang terasa semakin nyata, Rudy masih tidak bisa mengabaikan rasa bingung yang ada dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang perasaannya terhadap Maya. Apa yang terjadi jika hubungan ini berkembang lebih jauh? Apakah ia siap untuk membiarkan Maya menjadi bagian dari hidupnya dan anak-anaknya? Meskipun rasa sayang terhadap anak-anaknya menjadi alasan utama, perasaan lain yang lebih dalam mulai muncul. Dan Rudy harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan yang sebelumnya kosong dan sepi mungkin tidak akan lagi sama. Hari demi hari berlalu, dan Rudy semakin terbiasa dengan kehadiran Maya di rumah. Keputusan untuk memasang CCTV di berbagai sudut rumah, yang awalnya didorong oleh rasa cemas dan keinginan untuk memastikan anak-anaknya mendapat perhatian yang pantas, perlahan-lahan mulai memberi hasil yang tak terduga. Rudy tidak hanya melihat apa yang terjadi pada anak-anaknya, tetapi juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya semakin yakin bahwa Maya adalah orang yang tepat untuk menjaga mereka. CCTV yang terpasang di ruang tamu, dapur, dan koridor memberi gambaran jelas tentang dinamika rumah tangga mereka.
Rudy membuka aplikasi di ponselnya pada malam hari, setelah anak-anak tertidur. Dengan tatapan yang penuh konsentrasi, ia memutar rekaman dari kamera di ruang tamu. Di layar, ia melihat Maya duduk bersama anak-anak, memainkan permainan papan yang mereka sukai. Maya tidak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga terlibat penuh dalam permainan itu. Dia tertawa bersama mereka, memberi instruksi dengan lembut saat mereka kebingungan, dan memastikan mereka selalu merasa didengar. Rudy merasakan kedamaian saat menyaksikan rekaman itu. Ia tahu bahwa Maya bukan hanya seorang pengasuh, tetapi juga seseorang yang mampu mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh istrinya. Setiap senyum yang terukir di wajah anak-anaknya adalah bukti dari perhatian dan kasih sayang Maya yang tulus. Anak-anak, yang dulu terlihat cemas dan ragu-ragu, kini lebih ceria dan lebih terbuka. Mereka bermain tanpa beban, dan Rudy bisa merasakan bahwa ada ikatan emosional yang mulai terjalin antara Maya dan anak-anaknya. Malam itu, setelah menonton beberapa rekaman, Rudy duduk di ruang kerja, menatap layar ponselnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa lega yang mendalam, namun juga ada kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Apakah ia terlalu bergantung pada Maya? Apakah ia terlalu cepat merasa nyaman dengan kehadiran orang lain di rumahnya? Meskipun demikian, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa anak-anaknya sekarang tampak lebih bahagia, lebih hidup, dan lebih terawat. Mereka mendapatkan kasih sayang yang mereka butuhkan, yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Beberapa hari setelahnya, Rudy memperhatikan rekaman CCTV dari dapur. Maya sedang mengajari anak laki-lakinya yang berusia 9 tahun cara memotong buah untuk salad. Dengan penuh perhatian, Maya mengoreksi gerakan tangannya, memastikan pisau yang digunakan aman dan tepat. Anak laki-laki itu, yang biasanya pendiam dan sulit untuk terbuka, tampak sangat tertarik dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Maya. Rudy bisa melihat adanya kedekatan yang tumbuh antara mereka, sebuah hubungan yang kuat berlandaskan kepercayaan dan rasa aman. Maya tidak hanya menjadi pengganti ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga seorang teman yang bisa mereka andalkan. Di lain waktu, Rudy menyaksikan rekaman lain, kali ini dari CCTV di lorong rumah. Anak perempuan bungsunya yang berusia 5 tahun tampak menangis, dan Maya segera datang untuk menenangkan. Maya membelai rambut anak itu dengan lembut dan menenangkan sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang mereka biasa nyanyikan bersama. Tanpa ragu, Rudy melihat betapa Maya dengan penuh kasih menenangkan anaknya, memberikan kenyamanan di tengah kesedihan kecil itu. Maya seolah-olah memiliki kemampuan untuk merasakan setiap perasaan anak-anaknya, dan mampu meresponsnya dengan cara yang penuh pengertian. Momen-momen ini mengingatkan Rudy akan peran yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh anak-anaknya. Seorang ibu yang penuh kasih dan perhatian. Rudy merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk membawa Maya ke dalam hidup mereka adalah keputusan yang tepat, meskipun ia masih merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Namun, semakin lama Rudy mengamati Maya, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih dan rasa aman yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan itu sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan hanya dengan kata-kata. Ia mulai merasa bahwa Maya tidak hanya sekadar pengasuh anak-anaknya, tetapi juga seseorang yang mulai mengisi kekosongan dalam hidupnya sendiri. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali berada di dekat Maya. Keberadaan Maya di rumah mereka tampaknya memberikan pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang bisa Rudy bayangkan. Rudy semakin sering menghabiskan waktu bersama Maya di ruang tamu, berbicara lebih dalam tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang anak-anaknya. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan mulai menemukan kedekatan yang lebih personal. Maya tidak hanya peduli pada anak-anak Rudy, tetapi juga menunjukkan perhatian pada dirinya sebagai seorang pria yang sedang berjuang melewati kehilangan dan kesepian. Rudy merasa bahwa Maya, dengan cara yang lembut dan penuh pengertian, mulai mengisi ruang kosong yang ada dalam hatinya. Namun, meskipun perasaan ini mulai tumbuh, Rudy masih terjebak dalam kebingungan. Ia tidak tahu apakah ia siap membuka hati untuk orang lain setelah kehilangan istrinya, atau apakah ia sudah terlalu terburu-buru dalam menilai hubungan ini. Yang ia tahu, perasaan itu ada, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan antara dirinya, Maya, dan anak-anaknya mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar peran pengasuhan. Ketika Rudy duduk di ruang kerja, menatap layar CCTV yang masih menunjukkan Maya bersama anak-anaknya, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat. Maya bukan hanya memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan,
tetapi juga sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, perasaan yang tak terduga mulai tumbuh dalam diri Rudy. Meskipun pada awalnya ia hanya mencari seseorang yang bisa menjaga anak-anaknya selama ia pergi, kini ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka dengan Maya. Tidak hanya hubungan antara Maya dan anak-anaknya, tetapi juga antara dirinya dan Maya. Tentu saja, Rudy sadar bahwa alasan utama Maya berada di rumah itu adalah untuk merawat anak-anaknya. Tetapi perasaan yang semakin berkembang di dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih mulai terjalin dalam dirinya. Pada suatu sore yang tenang, setelah anak-anak selesai dengan aktivitas mereka, Rudy dan Maya duduk bersama di ruang keluarga. Pemandangan matahari yang terbenam melalui jendela besar rumah memberi latar yang indah, dengan cahaya keemasan yang mengisi ruang, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kedamaian. Rudy memandang Maya, yang sedang dengan sabar mendengarkan cerita tentang hari-hari yang penuh tantangan di kantor, tentang pekerjaan yang harus diselesaikan, dan tentang perasaan kesepian yang kadang datang menghantui. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang lembut dan senyumnya yang menenangkan seakan menjadi pelipur lara bagi Rudy yang sudah lama kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Maya tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi dia juga mulai berbagi kisah hidupnya. Tentang masa kecilnya yang sederhana di desa, tentang orang tuanya yang selalu mendukungnya untuk meraih cita-cita, meski mereka tidak memiliki banyak harta. Rudy merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Maya berbicara tentang hidupnya. Ada kedalaman dalam setiap kata yang diucapkannya. Ada kebijaksanaan yang ia bawa dari pengalamannya yang sederhana namun penuh makna. Saat itu, Rudy merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Maya bukan hanya seorang wanita yang merawat anak-anaknya, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa dihargai, dipahami, dan diterima. Tanpa sadar, Rudy mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, dan meskipun ia tidak mengatakannya langsung, ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya bukan hanya perasaan terima kasih atau rasa nyaman. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya yang sulit untuk didefinisikan. Maya, di sisi lain, juga mulai merasakan hal yang sama. Sejak kedatangannya di rumah ini, ia merasa dihargai dan diterima oleh Rudy dan anak-anaknya. Namun, yang lebih penting adalah hubungan yang ia bangun dengan Rudy. Maya melihat seorang pria yang tidak hanya peduli dengan keluarganya, tetapi juga seorang pria yang masih berjuang dengan kehilangan yang begitu dalam. Maya bisa merasakan bahwa Rudy, meskipun terlihat kuat di luar, memiliki kerentanan yang jarang dia tunjukkan kepada orang lain. Maya merasa terhubung dengan perasaan itu, karena dia sendiri juga pernah mengalami kehilangan dalam hidupnya. Maya tidak berusaha mengubah atau memperbaiki Rudy, tetapi dia lebih memilih untuk mendampinginya dengan cara yang tulus, memberi dukungan tanpa syarat. Dalam keheningan malam, mereka sering berbicara tentang banyak hal. Rudy mulai membuka lebih banyak tentang perasaannya, tentang bagaimana ia merasa terkekang oleh kesepian dan rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap anak-anaknya. Maya mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi atau memberikan solusi yang cepat. Kehadirannya sudah cukup bagi Rudy untuk merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Rudy melihat Maya bersama anak-anaknya, hatinya semakin terasa lebih ringan. Anak-anaknya, yang dulu merasa kehilangan, kini tampak lebih ceria, lebih terbuka, dan lebih penuh semangat. Mereka mulai merasa nyaman dengan kehadiran Maya, bahkan mulai menyebutnya, Ibu Maya. Meskipun Rudy tahu bahwa Maya tidak akan pernah menggantikan posisi ibunya dalam hati mereka. Namun, itu adalah tanda bahwa ikatan emosional mulai terjalin, dan Maya telah berhasil menciptakan tempat untuk dirinya sendiri dalam kehidupan mereka. Rudy semakin sering terlibat dalam kegiatan sehari-hari bersama Maya dan anak-anaknya. Pada pagi hari, mereka bersama-sama menyiapkan sarapan. Pada sore hari, mereka bermain di taman belakang rumah atau membaca buku bersama. Maya tak hanya merawat anak-anaknya dengan kasih sayang, tetapi ia juga menghidupkan kembali kebahagiaan yang sempat pudar di rumah itu. Setiap kali Rudy melihat Maya bermain dengan anak-anaknya, ia merasakan perasaan yang semakin kuat. Perasaan yang dulu ia hindari karena takut melukai dirinya sendiri atau anak-anaknya. Namun, kini perasaan itu tidak bisa dihindari lagi. Rudy mulai menyadari bahwa kehadiran Maya di rumah mereka lebih dari sekadar seorang pengasuh. Maya telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, dan ikatan yang terbentuk di antara mereka tidak bisa lagi dianggap remeh.
Rudy merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang mampu mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Seseorang yang membawa kedamaian, perhatian, dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, Rudy merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Apakah ini perasaan yang benar? Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi setelah kehilangan istrinya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu pikirannya. Tetapi satu hal yang pasti, Rudy merasa bahwa Maya bukan hanya seseorang yang membantu merawat anak-anaknya, tetapi juga seseorang yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tak terduga. Ketika Rudy duduk di ruang kerja, menatap pemandangan matahari terbenam dari jendela, ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih dalam. Maya telah masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Sesuatu yang membuat hatinya merasa hangat dan penuh harapan. Namun, Rudy tahu bahwa keputusan yang harus ia ambil selanjutnya adalah keputusan yang akan mengubah segalanya, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya. Dan meskipun ada ketidakpastian, Rudy tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rudy merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Setiap hari bersama Maya dan anak-anaknya semakin menghilangkan rasa kesepian yang dulu menghantuinya. Meskipun perasaan itu tumbuh dengan lambat, semakin jelas bagi Rudy bahwa Maya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Namun, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang semakin dalam, Rudy masih merasakan kebimbangan yang kuat. Ia tahu bahwa kehadiran Maya di rumahnya bukan sekadar tentang peran pengasuh yang dia jalankan, tetapi juga tentang ikatan yang terbentuk dengan dirinya dan anak-anaknya. Pernikahan dengan istrinya dulu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah ia sesali. Mereka membangun kehidupan bersama, dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan tujuan. Namun, setelah kepergian istrinya, ada kekosongan yang sulit diisi, dan sekarang, dengan Maya di sampingnya, Rudy mulai merasakan bahwa hidupnya kembali memiliki arah. Maya telah mengisi celah itu, tetapi ada perasaan yang lebih besar lagi, sesuatu yang telah berkembang menjadi rasa cinta yang dalam. Rudy merasa bahwa sudah saatnya untuk memberi anak-anaknya seorang ibu yang penuh kasih. Maya telah menunjukkan semua kualitas yang ia harapkan, baik sebagai seorang pengasuh yang penuh perhatian, maupun sebagai sosok yang bisa membangun hubungan yang erat dengan anak-anaknya. Maya tidak hanya menjaga mereka dengan baik, tetapi ia juga membimbing mereka dengan lembut, memberi mereka rasa aman dan kasih sayang yang sangat mereka butuhkan. Rudy tahu bahwa tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Maya adalah orang yang tepat. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Rudy dan Maya duduk bersama di ruang tamu. Lampu yang temaram memberi nuansa intim, dan kedamaian yang menyelimuti ruangan itu membuat momen tersebut terasa lebih berarti. Rudy menatap Maya dengan penuh perasaan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan perasaannya. Maya, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan, aku tidak pernah bisa mengungkapkan betapa banyaknya rasa terima kasih yang aku rasakan. Kamu telah menjadi bagian dari hidup kami, dan lebih dari itu, kamu telah membawa kedamaian yang lama hilang dalam rumah ini. Maya menatap Rudy dengan mata yang lembut, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rudy melanjutkan, aku ingin anak-anakku tumbuh dalam kasih sayang yang mereka butuhkan, dan aku ingin memberikan mereka seorang ibu yang bisa memberikan perhatian, seperti yang kamu lakukan. Tapi lebih dari itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mengagumi keberanian dan ketulusan hatimu. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk membuka hati lagi setelah kehilangan, tetapi aku tahu satu hal, kamu telah membuatku merasa ada harapan lagi dalam hidup ini. Aku ingin melangkah lebih jauh denganmu. Maya terdiam sejenak, seakan meresapi setiap kata yang diucapkan Rudy. Dalam hatinya, Maya tahu bahwa perasaannya terhadap Rudy telah berkembang lebih dari sekadar hubungan antara pengasuh dan majikan. Ia telah belajar untuk mencintai keluarga ini, untuk merasa terhubung dengan setiap anggota keluarga, terutama Rudy. Ia merasakan bahwa cinta itu tumbuh perlahan, seperti tanaman yang meraih cahaya, meskipun penuh keraguan dan ketidakpastian. Maya akhirnya menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh perasaan, Rudy, aku tidak pernah mengharapkan lebih dari apa yang telah kita jalani bersama. Aku hanya ingin menjadi bagian dari kehidupan anak-anakmu dan membantu mereka tumbuh dalam kasih sayang. Tetapi jika kamu merasa siap, aku akan menerima setiap langkah yang kita ambil bersama, dengan hati yang terbuka. Rudy meraih tangan Maya dengan lembut,
merasakan kenyamanan yang ia idamkan selama ini. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang masa depan anak-anaknya. Maya bukan hanya pengasuh, tetapi kini ia telah menjadi sosok yang begitu penting dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka telah tumbuh begitu dekat dengannya, dan meskipun mereka tidak bisa menggantikan ibu mereka telah menemukan kenyamanan dan kasih sayang yang sejati. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam, Rudy merasa hatinya lega. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya, dan keputusan untuk menikahi Maya adalah langkah yang benar. Mereka berdua memutuskan untuk melangkah bersama, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai keluarga yang utuh. Rudy tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi bersama Maya, ia merasa bahwa segala tantangan bisa dihadapi bersama. Pada suatu hari yang cerah, mereka mengadakan pernikahan sederhana di halaman belakang rumah, di hadapan anak-anak mereka. Meskipun pernikahan ini terjadi setelah banyak perjuangan dan kebimbangan, itu adalah perayaan kehidupan baru yang penuh harapan. Anak-anak mereka tersenyum ceria, mengenakan pakaian rapi dan berdiri di samping mereka, menggenggam tangan orang tua mereka dengan penuh kebahagiaan. Rudy dan Maya saling bertukar janji, bukan hanya janji untuk saling mencintai, tetapi juga untuk saling mendukung dalam setiap langkah hidup yang akan datang. Rudy merasa hatinya penuh. Keputusan untuk menikahi Maya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan yang lebih cerah untuk anak-anaknya. Di depan mereka, kehidupan baru dimulai. Sebuah kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Rudy tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka akan selalu memiliki satu sama lain.